Berikut merupakan langkah-langkah dari pembuatan media pembelajaran ini, di mana media pembelajaran ini saya beri nama Pohon Belajar. Alat dan bahan yang digunakan cukup sederhana, yaitu kertas karton, kertas manila, kertas origami, double tip, dan gunting. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Talita Fitri, NIM 20111031045. Saya dari kelas 1G, nomor absen 17. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran, yaitu Pohon Belajar. Tujuan dari pembuatan media pembelajaran ini untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswanya, agar materi yang disampaikan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan menciptakan suasana kelas yang efektif. Pada Pohon Belajar ini terdapat 12 materi, di mana yang pertama ada konsep dasar perkembangan pertumbuhan manusia, yang kedua ada hakikat perkembangan peserta didik, yang ketiga ada hakikat perkembangan pertumbuhan individu dalam rentang kehidupan, yang keempat ada aspek-aspek perbedaan individu, yang kelima ada perkembangan intelektual, fisik, dan motorik, yang keenam ada aspek perkembangan sosial, emosional, dan moral. Yang ketujuh ada aspek perkembangan sifat-sifat kepribadian dan implikasinya dalam pendidikan. Yang ke-9 tugas-tugas perkembangan. Yang ke-10 faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan peserta didik. Yang ke-11 konsep dasar multiple inteligensi. Yang ke-12 perkembangan multiple inteligensi. Dan yang ke-13, reward dan punishment. Dari ke-12 materi tersebut, saya akan memaparkan 3 materi di mana yang pertama ada konsep dasar perkembangan pertumbuhan manusia, aspek-aspek perbedaan individu, serta reward dan punishment. Yang pertama ada konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi ukuran dan struktur. Contohnya seperti bertambah tingginya tubuh seseorang. Perkembangan dapat diartikan sebagai bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur atau fungsi tubuh yang lebih kompleks, yang dipengaruhi oleh adanya pematangan sel, jaringan, serta organ. Contohnya perkembangan pada seorang balita yang baru belajar merangkak, kemudian bisa berjalan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki persamaan yang saling berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada individu. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan, khususnya aspek fisik, sedangkan perkembangan merujuk kepada organisme sebagai keseluruhan. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel, sedangkan perkembangan merujuk kepada kematangan struktur dan fungsi. Yang terakhir ada pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif, sedangkan perkembangan merujuk kepada perubahan kualitatif. Baik, selanjutnya ada bagian 4, yaitu aspek-aspek perbedaan individu.
Aspek-aspek perbedaan individu mencakup yang pertama ada perbedaan intelektual, di mana inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual yang merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Yang kedua ada bakat dan minat. Bakat dan minat berasal dari dalam diri masing-masing dan sangat penting untuk digali dan ditemukan sehingga mampu dioptimalkan sebagai kemampuan yang didapat serta dikembangkan. Misal, seorang siswa lebih mampu untuk mempelajari pelajaran matematika, maka bakat seorang siswa tersebut adalah matematika, dan siswa sangat menyukai pelajaran praktik fisika, maka minat dia terdapat pada pelajaran praktik fisika. Yang ketiga ada fisik motorik. Aspek fisik dapat dilihat dari kecakapan motorik, yaitu kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem saraf motorik yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan secara tetap sesuai antara rangsangan dan responnya. Sedangkan kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Yang keempat ada sosial emosional. Perkembangan sosialisasi dan emosional pada anak merupakan kondisi emosi dan kemampuan anak merespon lingkungan sekitarnya. Perkembangan sosial emosional anak itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana dirinya, bagaimana cara mereka berhubungan atau berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Yang terakhir ada moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan. Moral berkembang sesuai dengan usia anak itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu reward dan punishment. Reward adalah pemberian sesuatu pada orang lain sebagai bentuk penghargaan atau kenang-kenangan yang menjadi salah satu metode psikologi pendidikan pada saat ini. Reward yang diberikan kepada orang lain memiliki banyak bentuk tergantung dari pemberian reward atau disesuaikan dengan pencapaian yang telah didapatkan oleh seseorang tersebut. Guru biasanya memberikan reward dengan tujuan mendorong kegiatan belajar siswa sebelum ujian sekolah dimulai sebagai konsep belajar dalam psikologi pendidikan. Reward ini bisa berbentuk barang seperti alat pendukung sekolah, alat pendukung belajar, pensil, buku, atau reward juga bisa berupa pujian yang dapat diberikan kepada siswanya. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar reward bisa dijadikan alat pendidikan yang efektif. Beberapa di antara adalah pendidik harus mengenal dengan baik karakteristik peserta didik yang mengerti cara menghargai dengan baik agar cara belajar efektif menurut psikologi pendidikan dapat berjalan sesuai dengan aturannya. Yang kedua, reward yang diberikan pada seseorang jangan sampai menimbulkan rasa iri siswa lain yang merasa jika pekerjaan yang mereka lakukan sia-sia. Yang ketiga, dalam memberikan reward sebaiknya tidak terlalu berlebihan atau sehemat mungkin sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang yang diberikan reward tersebut. Yang terakhir ada punishment. Punishment kebalikan dari reward, yaitu pemberian hukuman yang kepada orang yang telah melakukan kesalahan atau hukuman dari pendidik yang diberikan kepada siswanya karena pelanggaran yang telah dilakukannya. Dengan ini, maka punishment juga bisa digunakan sebagai usaha preventif atau represif. Macam-macam punishment yaitu ada 3, punishment asosiatif, punishment logis, dan punishment normatif. Nah, sekian pemaparan dari saya pada video kali ini. Saya harap dengan adanya media pembelajaran ini dapat memberikan pembelajaran yang berbeda dan bervariasi kepada siswa agar dapat merangsang minat belajar siswa tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.